Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, dan atas segala binatang liar, dan atas segala binatang melata di bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, diciptakan menurut gambarnya. Pernahkah saudara bercermin dan berpikir, apakah saya penting? Siapakah saya sebenarnya? Mungkin saudara pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain, merasa lebih kecil atau bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup baik? Kejadian 1 ayat 26 menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tepat. Saudara diciptakan dengan tujuan, menurut gambar Allah sendiri. Itulah identitas saudara. Kejadian 1 menceritakan kisah penciptaan. Setiap hari Tuhan menciptakan sesuatu, cahaya, air, tanah, tanaman, matahari, bulan, hewan, dan setiap kali selesai menciptakan semuanya itu, Dia mengatakan, baik sekali. Namun ketika Dia menciptakan manusia, Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berhenti sejenak, Dia berbicara dengan sengaja, dan Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kita bukan sekedar makhluk biasa. Kita adalah karya agung ciptaan Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah sendiri, dengan tujuan untuk mencerminkan Dia di dunia ini. Beberapa poin utama yang dapat kita lihat dari ayat ini adalah, yang pertama, saudara diciptakan menurut gambar Tuhan. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berarti saudara membawa sesuatu dari karakter Allah. Saudara dirancang untuk mencerminkan kreativitasnya, kasihnya, keadilannya, hikmatnya. Saudara bukanlah makhluk yang acak. Saudara diciptakan oleh Sang Pencipta sendiri. Nilai diri saudara tidak berasal dari apa yang saudara lakukan, tetapi berasal dari gambar Allah yang saudara miliki. Yang kedua, saudara diciptakan untuk suatu hubungan. Dikatakan, baiklah kita menjadikan. Perhatikan bahwa Tuhan berkata, baiklah kita. Bahkan di sini kita melihat sifat relasional daripada Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Saudara diciptakan bukan untuk hidup terisolasi, tetapi untuk hidup dalam suatu hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang ketiga, saudara diberi tujuan hidup. Dikatakan agar mereka dapat memerintah. Tuhan mempercayakan manusia dengan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola ciptaannya. Kita dimaksudkan untuk hidup dengan makna, membuat perbedaan, dan bermitra dengan Tuhan di dunia ini. Saudaraku, bayangkan seorang seniman melukis suatu potret. Ia menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari untuk membuat setiap detail. Ketika selesai lukisan itu, bukanlah sang seniman, tetapi lukisan itu mencerminkan visinya, keterampilannya, dan bahkan sedikit dari jiwanya. Itulah saudara. Saudara adalah mahakarya Allah yang diciptakan untuk mencerminkan hatinya kepada dunia ini. Saudaraku, lihatlah diri saudara, bagaimana Allah melihat saudara.
Berhentilah mempercayai kebohongan yang mengatakan bahwa saudara tidak berharga atau melakukan kesalahan. Perlakukan orang lain juga dengan bermartabat. Jika setiap orang memiliki gambaran Allah, maka setiap orang tanpa memandang ras, status, atau masa lalu adalah berharga di mata siapapun. Hiduplah dengan tujuan. Tanyakan, bagaimana saya dapat mencerminkan karakter Allah dalam pekerjaan, dalam karya yang saya lakukan, dalam hubungan, dalam keputusan-keputusan yang saya ambil setiap hari. Saudara tidak hanya hidup, saudara mewakili Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena telah menciptakan kami menurut gambar-Mu. Tolonglah kami untuk melihat diri kami sendiri dan orang lain sebagaimana Engkau melihat kami, yaitu berharga dan penuh dengan tujuan. Ajari kami untuk mencerminkan kasih-Mu, keadilan-Mu, dan kebaikan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Semoga hidup kami mengarahkan orang kembali kepadamu, Sang Pencipta yang menciptakan kami dan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus. Amin.